Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan channel Sahabat Bena 71. Bapak Ibu, saat ini kita sudah hampir mengakhiri semester dasar di bulan Juni. Maka Kementerian Pendidikan Republik Indonesia telah mengeluarkan fitur baru pada platform Merdeka Mengajar, yaitu tahap penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Bapak Ibu, apa saja tahapannya dan bagaimana cara kita melakukan penilaian kinerja? Kita akan lihat langkah demi langkah. Dan setelah tayangan ini nanti, pada video berikutnya nanti akan kita praktikkan cara melakukan penilaian kinerja Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu kepala sekolah. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mohon tolong kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah di seluruh Indonesia yang baru mampir pada channel ini, mohon tolong untuk bisa menyentuh subscribe dengan lonceng bergetar, sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi apabila channel ini mengunggah video baru. Nah, Bapak Ibu, pada platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu, ini tentu telah Bapak Ibu dapatkan notifikasi seperti ini pada beranda platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu, bahwa telah dimulai tahap penilaian kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Apa yang perlu dilakukan sebelum masuk ke tahap penilaian kinerja Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu syarat-syaratnya. Sebagai pegawai telah mengumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut, baik itu Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu kepala sekolah. Maka sebagai penilai, tim kerja dinas ataupun Bapak Ibu kepala sekolah telah menilai dokumen refleksi tindak lanjut maupun perilaku kerja. Setelah menyelesaikan dua hal tersebut Bapak Ibu, maka pegawai dan penilai baru dapat memulai tahap penilaian kinerja. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana apabila pelaksanaan kinerja saya belum selesai? Nah, ini jangan khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu guru dan kepala sekolah masih bisa melanjutkan tahap pelaksanaan hingga selesai, karena tidak ada batas waktu untuk melakukan penilaian kinerja. Namun, sebaiknya penilaian kinerja periode pertama telah selesai sebelum memasuki perencanaan kinerja periode berikutnya. Artinya Bapak Ibu, sebelum semester dasar ini selesai di akhir bulan Juni, tanggal 31 Juni nanti, Bapak Ibu wajib telah menyelesaikan penilaian dokumen refleksi tindak lanjut maupun perilaku kerja. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana predikat kinerja ditentukan? Maka Bapak Ibu, predikat kinerja pegawai akan ditetapkan berdasarkan kuadran kinerja pegawai yang terdiri dari rating praktek kinerja maupun rating perilaku kerja Bapak Ibu. Bapak Ibu, aspek-aspek yang lain yang dapat dimasukkan dalam penilaian kinerja itu adalah pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan sebagainya. Inilah Bapak Ibu kuadran kinerja pegawai. Semakin ke atas Bapak Ibu, maka ekspektasinya semakin bagus. Semakin ke kanan untuk perilaku kerja, maka ekspektasinya semakin baik. Nah, di sini Bapak Ibu, informasi penting yang wajib Bapak Ibu pahami, bahwa predikat kinerja periode 1 Januari sampai Juni ini Bapak Ibu tidak bersifat final, karena akan digunakan sebagai dasar perbaikan untuk predikat kinerja pada periode kedua, bulan Juli sampai Desember nanti Bapak Ibu. Jadi dalam dua periode, pegawai baru akan mendapatkan predikat kinerja di akhir tahun, yang kemudian dikonversi menjadi angka kredit seperti ini Bapak Ibu.
Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana tahap penilaian kinerja guru berlangsung? Ini untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu ya. Pertama, Bapak Ibu kepala sekolah sebagai penilai itu akan memberikan rekomendasi predikat kinerja. Kemudian Bapak Ibu akan mengirim rekomendasi predikat kinerja kepada kepala dinas. Ini untuk Bapak Ibu kepala sekolah. Kemudian organisasi atau unit organisasi atau satuan pendidikan itu akan menerima predikat kinerja. Nah, di tahap mengirimkan rekomendasi ke dinas pendidikan ini, maka Bapak Ibu kepala dinas itu akan memberikan predikat kinerja kepada sekolah. Setelah sekolah menerima predikat kinerja Bapak Ibu, maka barulah bisa ditetapkan predikat kinerja untuk Bapak Ibu guru yang kemudian Bapak Ibu kepala sekolah mengirim kepada Bapak Ibu guru sebagai pegawai. Maka di sini Bapak Ibu guru menerima predikat kinerja. Jadi tahapannya sangat jelas Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu kepala sekolah mengirim ke dinas, maka nanti ke Bapak Ibu kepala dinas itu akan memberikan predikat kinerja kepada organisasi alias satuan pendidikannya. Setelah menerima predikat kinerja organisasi, maka nanti Bapak Ibu kepala sekolah baru bisa mengirim predikat kinerjanya kepada Bapak Ibu guru. Di sini Bapak Ibu guru sebagai penerima predikat kinerja. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana tahap penilaian kinerja kepala sekolah berlangsung? Nah, di sini pengawas sekolah atau tim kerja dinas itu akan memberikan rekomendasi predikat kinerja, mengirim rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah kepada kepala dinas. Nah, di sini kepala sekolah menerima dan mendiskusikan rekomendasi predikat kinerja. Ini kepala sekolah dan pengawas bisa berdiskusi untuk rekomendasi predikat kinerja. Setelah dikirim Bapak Ibu dari pengawas kepada kepala dinas ini, maka kepala dinas akan menetapkan predikat kinerja kemudian mengirimkan kepada kepala sekolah sebagai pegawai. Maka di sini kepala sekolah akan menerima predikat kinerjanya. Selanjutnya Bapak Ibu, cakupan informasi. Di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu telah dijelaskan. Di sana dijelaskan yang pertama apa itu tahap penilaian, di mana pada tahap penilaian ini ada peta perjalanan pengelolaan kinerja, ada ekspektasi pada setiap tahap penilaian. Kemudian yang kedua, seperti apa prinsip-prinsip penilaian? Maka ini dijelaskan di sana. Prinsip penilaian, kemudian perwujudan sikap guru dan KS berdasarkan prinsip ini. Yang ketiga, bagaimana predikat kinerja guru ditetapkan? Ini langkah dan tahapannya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, seperti apa tindak lanjut dari penilaian pengelolaan kinerja? Yaitu yang pertama ada predikat kinerja akhir dan konversi angka kredit, serta yang kedua nanti Bapak Ibu bisa melakukan mekanisme sanggahan atau keberatan atas predikat kinerja yang diberikan oleh penilai. Selanjutnya Bapak Ibu, apa itu tahap penilaian kinerja? Maka di sini tahapannya cukup banyak Bapak Ibu, yaitu tahap mulai dari pelaksanaan kinerja sampai penetapan nilai akhir kinerja bawahan ataupun pegawai. Nah, di sini ekspektasi pada tahap penilaian ada satu dari dua bagian Bapak Ibu mengenai tahap penilaian. Yang pertama, tahap penilaian itu mengapa perlu dinilai. Tahap kedua, apa yang dinilai. Tahap ketiga, siapa yang menilai. Nah, ini mengenai perlunya penilaian kinerja. Seperti ini Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu baca, Bapak Ibu pahami, bisa dilihat di link Tri Pengelolaan Kinerja. Kemudian yang kedua, apa yang dinilai, ini sangat jelas. Yang pertama, praktek kinerja guru ataupun kepala sekolah. Yang kedua, perilaku kerja. Dan yang ketiga adalah pertimbangan bagi atasan sesuai ekspektasinya yang meliputi pengembangan kompetensi, ketuntasan tugas tambahan, dan ketercapaian tugas sehari-hari. Kemudian siapa yang menilai? Sudah sangat jelas, yang berhak menilai untuk Bapak Ibu guru sebagai pegawai adalah kepala sekolah. Dan untuk kepala sekolah, itu nanti yang berhak menilai adalah kepala dinas pendidikan ataupun tim kerja dinas. Tahap yang keempat adalah kapan kinerja dinilai. Dalam penilaian kinerja Bapak Ibu, ada periode 1 dan ada pula periode 2. Periode 1 adalah bulan Januari sampai bulan Juni, dan periode 2 adalah bulan Juli sampai bulan Desember.
Maka nanti di akhir tahun Bapak Ibu itu akan dilihat dianalisis capaian upaya peningkatan kinerja guru ataupun kepala sekolah pada periode 1 dan periode 2, kemudian untuk ditetapkan predikat kinerja akhir tahun atau final. Bagaimana cara menilai? Nah, ini Bapak Ibu kepala sekolah maupun Bapak Ibu kepala dinas itu akan menilai berdasarkan rating kinerja, rating perilaku kerja, dan juga menetapkan predikat kinerja. Silahkan Bapak Ibu baca, Bapak Ibu pahami, kemudian kita masuk tahap yang ke-6 Bapak Ibu. Seperti apa hasil akhir dari penilaian? Nah, di setiap akhir periode Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah akan menerima predikat kinerja pegawai. Baik itu dengan predikat sangat baik ataupun butuh perbaikan, kurang atau sangat kurang. Maka PMM akan mengeluarkan pratinjau terhadap predikat tersebut melalui dokumen evaluasi kinerja periode 1 dan periode 2 pada tahun berjalan. Nah, nanti hasil akhirnya SKP Bapak Ibu bisa lihat melalui kinerja BKN Bapak Ibu. Selanjutnya, poin kunci untuk tahap penilaian guru itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, tahap penilaian adalah proses untuk memberikan pengakuan dan evaluasi atas kinerja guru yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kunci kedua, pada setiap akhir periode melalui PMM, guru akan mendapatkan predikat kinerja pegawai dari kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, predikat kinerja guru ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan rating praktek kinerja dan rating perilaku kerja, serta ekspektasi lain yang disampaikan melalui dialog kinerja yang tercantum pada kesepakatan SKP. Inilah poin kunci tahap penilaian guru. Kemudian seperti apa prinsip-prinsip penilaian untuk pengelolaan kinerja Bapak Ibu? Di sini sudah sangat jelas sekali dijelaskan pada link 3 pengelolaan kinerja mengenai prinsip yang digunakan untuk penilaian pengelolaan kinerja. Yaitu langsung kita ambil pada poin kunci Bapak Ibu. Poin kunci prinsip penilaian Bapak Ibu. Yang pertama, ada guru dan kepala sekolah perlu berdialog secara intens dalam mengevaluasi. Ya, jadi ini prinsipnya adalah berdialog secara intens dalam mengevaluasi. Yang kedua, rencana perbaikan dan upaya peningkatan. Ini menjadi fokus yang didiskusikan antara guru dan kepala sekolah. Dan yang ketiga adalah alasan dan rasionalisasi di balik keputusan yang diambil untuk menentukan predikat kinerja. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana predikat kinerja akan ditetapkan? Nah, langkahnya Bapak Ibu, ini ada 4 variabel pengelolaan kinerja dan hubungannya dengan tahap penilaian. Yang pertama, variabel yang dinilai, deskripsi, tindak lanjut, dan aspek penilaian, serta skala rating atau nilai sebagai basis menentukan predikat. Pahami Bapak Ibu, variabel. Ada variabel yang dinilai itu adalah praktek kinerja, kemudian perilaku kerja. Maka di sini tindak lanjutnya Bapak Ibu, praktek kinerja dinilai, perilaku kerja dinilai. Sedangkan untuk pengembangan kompetensi dan dokumen akuntabilitas adalah dipertimbangkan, dikumpulkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian aspek penilaiannya untuk praktek kinerja ada 3. Upaya refleksi, upaya mempelajari, dan praktek perubahan praktek. Serta untuk perilaku kerja yang dinilai adalah perwujudan dari fokus pada 7 aspek perilaku berakhlak. Kemudian ada dampak perwujudan. Jadi 2 ini Bapak Ibu. Kemudian untuk yang pengembangan kompetensi itu adalah aspek penilaian adalah jumlah poin yang dicapai. Kemudian dokumen akuntabilitas adalah ketersediaan dokumen, terutama KOSP dan rencana program sekolah. Maka skala rating ataupun nilai sebagai basis menentukan adalah ini Bapak Ibu. Untuk praktek kinerja, maka ratingnya adalah di atas ekspektasi pimpinan, atau sesuai ekspektasi pimpinan, atau di bawah ekspektasi pimpinan. Sedangkan perilaku kerja, maka ratingnya adalah sama dengan yang perilaku praktek kinerja. Sedang untuk pengembangan kompetensi, ini ratingnya atau nilainya adalah
kurang dari 32, lebih dari 32 dinilai di atas ekspektasi. Kemudian sama dengan 32 poin sesuai ekspektasi, kurang dari 32 poin di bawah ekspektasi. Maka ini silakan Bapak Ibu pahami, cermati untuk menentukan praktek penilaian. Sedangkan dokumen akuntabilitas adalah ini perlu dikumpulkan agar praktek kinerja predikatnya bisa ditampilkan. Jika tidak mengumpulkan, maka predikat kinerjanya tidak bisa ditampilkan Bapak Ibu. Jadi sama-sama sangat penting. Selanjutnya Bapak Ibu, 4 tahapan penilaian pengelolaan kinerja guru di PMM. Yang pertama, ada rekap penilaian kinerja guru. Nah, mulai dari kepala sekolah berdialog dengan guru untuk kembali memahami proses kinerja guru sebelum mereka penilaian kinerja, sampai pada kepala sekolah mulai mengunggah dokumen akuntabilitasnya. Sedangkan yang kedua, tahap kedua adalah pengiriman data. Pengiriman data penilaian ke Dinas Pendidikan ini dilakukan dalam analisis seperti ini Bapak Ibu. Mulai mengecek kembali daftar guru yang dinilai, kemudian kepala sekolah mengirim data ke dinas, dan kemudian Kemendikbudristek akan melakukan analisis dan kemudian mengunggahnya di dalam PMM. Tahap yang ketiga Bapak Ibu adalah penetapan predikat kinerja organisasi. Maka predikat kinerja organisasi yang nanti akan diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan akan menjadi penentu dasar penetapan predikat kinerja guru. Jadi ini wajib Bapak Ibu, organisasi, unit organisasi, satuan pendidikan wajib mendapatkan predikat kinerja organisasi terlebih dahulu, baru nanti kepala sekolah ataupun Bapak Ibu kepala dinas bisa menetapkan kinerja untuk kepala sekolah ataupun guru. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, 4 tahapan penilaian pengelolaan kinerja itu: yang pertama merekap penilaian kinerja guru, kemudian kedua mengirim data penilaian ke Dinas Pendidikan, yang ketiga menetapkan predikat kinerja organisasi, dan yang keempat menetapkan predikat kinerja guru. Selanjutnya Bapak Ibu, tahap penilaian yang kedua adalah pengiriman data penilaian ke Dinas Pendidikan. Bapak Ibu, mengapa data penilaian perlu dikirim ke Dinas Pendidikan? Nah, ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, untuk apa data penilaian perlu dikirim ke dinas? Itu karena predikat kinerja pegawai adalah cerminan dari capaian kinerja organisasi. Agar kepala sekolah dapat menetapkan predikat kinerja, guru kepala sekolah perlu mengirim data penilaian guru sebagai basis capaian organisasinya yang disepakati oleh kepala dinas pendidikan setempat. Seperti apa prosesnya? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Pertama, kepala sekolah mengirim data penilaian yang ditindaklanjuti oleh Kemendikbudristek. Kemudian yang kedua, Kemendikbudristek menganalisis data capaian satuan pendidikan sekaligus mengirimkan datanya ke Dinas Pendidikan. Kepala dinas menetapkan predikat kinerja organisasi atau satuan pendidikan. Apa implikasinya? Tidak ada implikasi langsung bagi guru Bapak Ibu. Data penilaian yang dikirim bukan nilai final. Data yang diterima Dinas Pendidikan tidak memunculkan informasi individual capaian atau nilai guru. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana penerimaan data penilaian dilakukan oleh kepala sekolah? Lihat proses dan tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama di sini Bapak Ibu, catatan kepala sekolah saat diskusi dan refleksi tindak lanjut, kemudian pemantauan kepala sekolah terhadap perilaku kerja Bapak Ibu guru sehari-hari, dan yang ketiga, kegiatan pengembangan kompetensi yang sudah dituntaskan oleh Bapak Ibu guru. Pada catatan kepala sekolah saat diskusi dan refleksi tindak lanjut, maka di sini ada 3 hal yang dinilai Bapak Ibu: upaya refleksi, upaya mempelajari, perubahan praktek. Maka akan menentukan rating praktek kinerjanya. Kemudian untuk yang perilaku Bapak Ibu, perwujudan dan dampak perwujudan itu akan meningkatkan kualitas pembelajaran, maka nanti akan memunculkan rating perilaku kerja. Kemudian didukung oleh poin pengembangan kompetensi, maka nanti antara rating praktek kinerja dan rating perilaku kerja itu nanti data akan dianalisis oleh Kemendikbud dan dikirimkan ke Dinas Pendidikan berupa
nilai akhir praktek kinerja Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, kepala sekolah meninjau daftar penilaian kinerja sebelum dikirim ke Dinas Pendidikan. Maka di sini Bapak Ibu kepala sekolah wajib mengecek terlebih dahulu apakah rating penilaian baik pada praktek kinerja, perilaku kerja, ataupun pada poin pengembangan kompetensi tugas tambahan telah memenuhi ekspektasi Bapak Ibu kepala sekolah. Adakah Bapak Ibu guru yang belum dinilai dan sebagainya? Maka ini perlu dicek di sini, di daftar guru pada cek penilaian Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu gambar di samping adalah daftar penilaian kinerja yang hanya dapat diakses oleh kepala sekolah. Jadi ini ada di akun kepala sekolah. Kepala sekolah perlu mengecek setiap guru yang berada di bawah satuannya. Maka di sini setelah dicek dan semuanya sudah komplit Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa nanti akan melakukan pengiriman data terkait dengan Bapak Ibu guru. Informasi penting ini Bapak Ibu, terkait adanya Bapak Ibu guru yang ada informasi rotasi ataupun mutasi, maka Bapak Ibu kepala sekolah dipersilakan untuk tidak mengirimkan data Bapak Ibu guru tersebut yang nantinya akan ditindaklanjuti di satuan pendidikan yang baru Bapak Ibu. Ini. Selanjutnya, penetapan predikat kinerja organisasi. Sekali lagi, organisasi atau satuan pendidikan. Nah, Kepala Dinas Pendidikan akan menentukan predikat kinerja organisasi atau satuan pendidikan. Seperti ini Bapak Ibu. Ini berisi pengiriman nama satuan pendidikan. Sebagai pejabat penilai kinerja, Kepala Dinas akan menentukan predikat kinerja organisasi. Pada halaman di samping ini Bapak Ibu, Kepala Dinas menerima rekomendasi yang diterima dari Kemendikbud melalui PMM ini Bapak Ibu. Kepala Dinas bisa menyetujui atau mengubah rekomendasi berdasarkan ekspektasi dan standar pelayanan daerah. Kepala Dinas akan mengirimkan kembali hasil penetapan kinerja predikat kinerja organisasi ini kepada kepala sekolah. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melakukan ubah predikat ada di sini Bapak Ibu. Jika tidak sesuai dengan penilaian pengiriman analisis dari Kemendikbudristek. Selanjutnya Bapak Ibu, pada akhir tahap penetapan predikat kinerja organisasi dapat disimpulkan. Ada dua kesimpulan Bapak Ibu. Kesimpulan yang pertama, Kepala Dinas Pendidikan telah menetapkan predikat kinerja organisasi satuan pendidikan. Ini Kepala Dinas telah menetapkan predikat kinerja sekolah Bapak Ibu. Yang kedua, kepala sekolah telah menerima predikat kinerja organisasi sebagai acuan penetapan predikat kinerja guru. Nah, jadi sekali lagi, setelah kepala dinas memberikan predikat kinerja pada organisasi atau satuan pendidikan, barulah kepala sekolah bisa menetapkan predikat kinerja guru Bapak Ibu. Sekarang kita masuk tahap penilaian yang keempat, penetapan predikat kinerja guru Bapak Ibu. Nah, proses penetapan predikat kinerja guru oleh kepala sekolah, perhatikan di sini Bapak Ibu, ini nama guru, jabatan, dan ini nilai, serta ini rating. Ini adalah praktek kinerja. Bapak Ibu, ini nanti nilai, sekali lagi kita cek di sini. Bagian A, ini A, adalah variabel penilaian. Terdapat kolom nilai dan rating untuk praktek kinerja dan perilaku kerja. Angka pada kolom nilai adalah hasil analisis Kemendikbud berdasarkan isian dan data yang terekam di PMM. Jadi ini input dari Bapak Ibu guru yang direkam oleh PMM. Maka nanti akan diwujudkan menjadi angka setelah dianalisis oleh Kemendikbudristek. Kolom rating dapat disesuaikan oleh kepala sekolah berdasarkan ekspektasi terhadap masing-masing guru. Kolom rating ini Bapak Ibu tidak mengikat pada kolom nilai. Kepala sekolah bisa menyesuaikan kolom rating berdasarkan capaian poin pengembangan kompetensi jika menjadi ekspektasinya. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang penting bisa diperhatikan di sini. Kepala sekolah dianjurkan untuk berfokus pada upaya dan perkembangan setiap individu
alih-alih terlalu berfokus pada nilai. Tidak diperbolehkan terlalu berfokus pada nilai. Kemudian yang kedua, sebagai contoh pada tabel, meskipun nilai guru Arif Wibowo, ini Bapak Ibu, nilainya 48, di sini terbaca 68, tetapi di sini tertulis 48 Bapak Ibu. Namun capaian tersebut sudah sangat besar dibandingkan dengan perwujudan atau kemampuan awalnya. Hal tersebut menandakan upaya dan perkembangan guru Arif sangat baik. Maka kepala sekolah dapat memberikan rating sesuai ekspektasi Bapak Ibu. Selanjutnya, proses penetapan predikat kinerja guru oleh kepala sekolah. Kita lihat gambaran ini Bapak Ibu. Bagian B adalah informasi terkait target dan realisasi kegiatan pengembangan kompetensi. Kolom ini tidak otomatis mengikat pada penilaian manapun. Informasi poin pengembangan kompetensi adalah pertimbangan tambahan bagi kepala sekolah jika capaian pengembangan kompetensi termasuk ke dalam ekspektasinya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu sekali lagi kita bisa baca seterusnya di sini. Adanya targetnya, ketercapaiannya, poinnya, standar ini sudah bisa tercapai, 32 poin target, realisasi 32, maka predikatnya baik. Sama seperti ini sampai ke bawah Bapak Ibu. Jika 32 poin targetnya tercapai, realisasinya 32, ini sangat baik. Kenapa? Kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, proses penetapan predikat kinerja guru oleh kepala sekolah. Bapak Ibu, pada tabel ini mohon untuk diamati betul, mulai dari nama guru, jenjang jabatan, praktek kinerja, nilai, rating. Untuk perilaku kerja, nilai, rating. Untuk pengembangan kompetensi, target, dan realisasi. Maka predikat akhir kinerjanya adalah seperti ini. Bagian C Bapak Ibu, ini adalah informasi terkait predikat kinerja guru yang didapatkan berdasarkan wadran kinerja pegawai. Ini Bapak Ibu, wadrannya. Contoh, jika rating praktek kinerja mendapatkan di atas ekspektasi untuk wadran aksis Y, yaitu yang ke atas Bapak Ibu, dan rating perilaku kerja mendapatkan sesuai ekspektasi, maka predikat kinerja adalah baik. Ya, sekali lagi, kalau yang ke atas di atas ekspektasi di sini, dan jika rating perilaku kerjanya yang ke kanan ini mulai dari bawah ini di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di sini di atas ekspektasi, maka jika ke atas mendapatkan di atas ekspektasi, dan di bawah ke kanan ini mendapatkan sesuai ekspektasi, maka kita akan bisa baca di sini. Di atasnya, di atas ekspektasi, berarti ini Bapak Ibu. Kalau yang di bawah mendapatkan sesuai ekspektasi, berarti yang di tengah. Maka yang ini ke kanan ketemunya di sini, yang sesuai ekspektasi ke atas ketemunya ini. Maka Bapak Ibu predikat kinerjanya, capaian periodiknya adalah baik. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi dengan membaca ini, antara predikat kinerja untuk rating praktek kinerja dan perilaku kerja ini sudah bisa dilihat dan dipraktekkan Bapak Ibu. Gampang Bapak Ibu ya. Ya, selanjutnya proses penetapan predikat kinerja guru. Jika predikat kinerja organisasinya baik dengan jumlah guru 12, maka predikat kinerja pegawainya itu adalah baik, minimal 6 guru alias sesuai. Nah, kita baca dulu keterangannya Bapak Ibu. Pada bagian D yang ini adalah informasi terkait predikat kinerja organisasi. Sebelum mengirimkan predikat kerja ke guru, kepala sekolah perlu memastikan jumlah predikat kinerja guru yang sesuai dengan predikat kinerja organisasi sudah mencukupi. Contoh, jika satuan pendidikan yang mendapatkan predikat kinerja organisasi baik,
total gurunya ada 12, maka minimal 6 orang guru perlu diberikan predikat baik. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kepala sekolah bisa melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, ini Bapak Ibu, ini nanti dikirim dari Kemendikbudristek oleh tim kerja dinas. Maka analisis ini nanti Bapak Ibu adalah dari Kemendikbudristek. Selanjutnya Bapak Ibu, guru mengakses predikat kinerjanya melalui dokumen evaluasi kinerja periode berjalan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, dokumen evaluasi kinerja untuk Bapak Ibu guru. Nama instansi, periode penilaian, kemudian pegawai yang dinilai, keterangan, pejabat penilai, dan inilah predikat kinerjanya Bapak Ibu. Predikat kinerja yang akan Bapak Ibu guru terima adalah pertama praktek kinerja, kemudian yang kedua perilaku kerja, dan terakhir predikat kinerja. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu baca keterangan lebih lanjut terkait dengan ini Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, pada akhir tahap penetapan predikat kinerja guru dapat disimpulkan. Ada seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, kepala dinas telah menetapkan predikat kinerja guru. Kemudian yang kedua, kepala sekolah sudah menyesuaikan predikat kinerja guru berdasarkan predikat kinerja organisasi. Dan yang ketiga, kepala sekolah sudah mengirimkan predikat kinerja kepada guru. Dan yang ketiga itu pula guru mendapatkan dokumen evaluasi kinerja pada periode berjalan. Seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya, rekap proses penetapan predikat kinerja. Ada 14 langkah Bapak Ibu, mulai dari pemberian rating refleksi tindak lanjut sampai kepada guru menerima dokumen evaluasi praktek kinerja berjalan. Ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. 1, 2, 3 sampai 14 ini Bapak Ibu. Silahkan dibaca, dipahami, dan nanti bisa didiskusikan dengan kepala sekolah selaku penilai kinerja di satuan pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu, seperti apa tindak lanjut dari penilaian kinerja? Setelah dinilai praktek kinerja kita, apa tindak lanjutnya? Ini Bapak Ibu. Nah, ini didapatkan dari PMM Bapak Ibu, sedangkan yang ini didapatkan dari e-kinerja. Data dari PMM telah disinkronkan ke e-kinerja, seperti yang sedang berlangsung saat ini Bapak Ibu. Banyak terdapat permasalahan ketika melakukan sinkron. Banyak terjadi ketidakcocokan antara data di PMM dan di e-kinerja. Maka pada akhirnya nanti Bapak Ibu, saat ini e-kinerja BKN sedang melakukan tahap maintenance untuk memperlancar penyaluran data informasi PMM menuju ke e-kinerja. Bapak Ibu, predikat kinerja pegawai periode 1 bulan Januari sampai Juni dan predikat kinerja Bapak Ibu pegawai periode 2 Juli sampai Desember ini nanti akan diakumulasikan menjadi predikat kinerja akhir pegawai di akhir tahun Bapak Ibu. Nah, dari kedua predikat kinerja menjadi predikat kinerja akhir pegawai ini nanti akan disalurkan ke e-kinerja menjadi evaluasi kinerja tahunan SKP Bapak Ibu. Kemudian nanti dari evaluasi kinerja tahunan ini akan dikonversikan menjadi angka kredit tahunan Bapak Ibu. Nah, seperti ini langkahnya predikat kinerja akhir tahun hingga konversi angka kredit Bapak Ibu. Jadi yang saat ini sedang melakukan sinkro ke e-kinerja BKN, silakan lanjut dilakukan Bapak Ibu. Meskipun nanti secara otomatis BKN akan membuat lancarnya sinkro PMM ke BKN. Selanjutnya, mekanisme sanggahan atau keberatan. Di akhir Bapak Ibu guru ataupun Bapak Ibu kepala sekolah menerima predikat kinerja akhir tahun yang ditetapkan,
maka Bapak Ibu apabila tidak sesuai dapat melakukan keberatan. Nah, silakan dibaca Bapak Ibu. Ihwal terkait keberatan nomor 1 sampai 6 Bapak Ibu. Ini dikuatkan dengan petunjuk teknis yang berlaku sesuai dengan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 terkait sanggahan atau keberatan bagi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah untuk menerima predikat kinerja akhir tahun yang tidak sesuai. Silakan Bapak Ibu pahami, dan apabila Bapak Ibu mengalami, bisa melakukan sanggahan melalui koneksi yang telah ditentukan. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan terkait dengan munculnya ataupun telah dimulainya tahap penilaian kinerja pegawai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.